Lalu ada pendekatan ilmiah atau teoretis. Teoretis itu dari kata teori. Jadi di sini disebutkan bahwa berkait dengan yang namanya teori konvergensi. Teori ini menekankan pada esensi komunikasi dalam perspektif proses sosial yang dilandasi satu muatan etik normatif pada dimensi dialog bukan monolog di antara partisipan komunikasi. Oke, kalimatnya ini kompleks, betul? Oke, jadi gini, penekanannya dari teori konvergensi ini adalah bahwa ketika perencanaan dilakukan, itu terjadi dalam suatu dialog. Jadi bukan monolog, jadi bukan dari hanya komunikasi satu arah, tapi ada dua arah. Oleh karena itu, disebutkan bahwa ini ada enam karakteristik komunikasi dialog. Jadi ketika pendekatan ilmiah ini terjadi dengan menggunakan teori konvergensi harus memenuhi 6 karakteristik ini. Presentness yaitu kehadirannya, authenticity yaitu keasliannya, kemudian ada inclusion, lalu ada confirmation, ada konfirmasi mengenai keberadaan dialog ini, kemudian ada spirit of mutual equality. Jadi kalau misalnya kita pernah kita sebut dalam teknik komunikasi kan ada komunikator, ada sasarannya atau komunikan, dan ada medianya. Nah, kalau kita sebut seperti ini kan posisi komunikator tuh kan seolah-olah di atas ya daripada sasarannya kan. Nah, ketika komunikasi dialog ini terjadi, ada spirit of mutual equality. Jadi ada persamaan level di antara komunikator dengan komunikannya. Lalu ada supportive psychological climate. Jadi dalam kondisi atau dalam situasi, dalam lingkungan yang dimana terjadi dialog itu kondisinya environmentnya, climate-nya itu, situasi kondisinya itu mendukung terjadinya dialog itu. Iya, yes, tuh saya jadi bingung jelasinnya. Lalu apa arti penting dari komunikasi konvergen ini? Jadi di sini disebutkan bahwa agar mampu mengubah kondisi struktur masyarakat pada tingkat makro atau nasional yang melibatkan perubahan atas kebijaksanaan komunikasi. Dan sehingga diharapkan menimbulkan harmonisasi dan integrasi dalam berbagai kelompok masyarakat. Jadi gini, ini teori konvergensi ini misalnya gini, saya ambil contoh misalnya mungkin Jokowi. Jadi Jokowi ini dia bukan mengkondisikan dirinya sebagai komunikator dan rakyat Jakarta, penduduk Jakarta sebagai sasaran, tapi dia menggunakan misalnya prinsip yang menggunakan namanya dialog. Jadi ketika dialog dia menerima semua orang yang mau bertemu dengan dia, dan dia juga mau mendengarkan semua misalnya keluhan, masalah atau apapun. Dan di situ kan ada terjadi pergeseran di mana misalnya yang tadinya mungkin kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya misalnya dengan Fauzi Bowo itu misalnya sulit ditemui gitu kan. Jadi terus lebih tertutup, atau mungkin Fauzi Bowo selalu menggunakan seragam PNS-nya, sedangkan misalnya Jokowi kan lebih suka pakai kemeja putih ya kan. Nah, ketika Jokowi tidak menggunakan seragam itu sebenarnya salah satu simbol bahwa dia menyetarakan dirinya dengan orang lain misalnya. Nah, itu kenapa di sini yang tadi kenapa komunikasi konvergen ini di mana terjadi dialog itu penting agar mengubah kondisi struktur masyarakat pada tingkat makro atau nasional. Dan kalau kita ambil contoh misalnya dalam aplikasinya misalnya tadi Jokowi, akhirnya kan masyarakat tadi kan bisa ikut terlibat dalam perubahan kebijaksanaan, misalnya yang tadinya mengenai busway ya, atau misalnya busway itu misalnya tadinya tuh jarak antar bis itu sekitar 15 menit, lalu mereka usul dan ternyata diterima, lalu akhirnya ditambah armada bisnya. Berarti kan di situ ada perubahan di mana masyarakat, struktur masyarakat ini, masyarakat yang jumlahnya ini makro, besar, dan tapi mereka bisa terlibat dalam perubahan kebijaksanaan.
Sehingga ketika hal itu terjadi, ada namanya harmonisasi dan integrasi dalam berbagai kelompok masyarakat. Jadi sebenarnya gini, kalau ini angan-angan kita adalah suatu negara di mana semua masyarakatnya itu bisa gotong royong. Nah, kalau misalnya tadi kita menerap, misalnya mungkin tadi perencanaan itu menggunakan teori konvergensi tadi, otomatis ada harmonisasi, ada integrasi, tentu ada kesatuan. Jadi dengan adanya komunikasi konvergen ini diharapkan segala sesuatunya, perencanaan itu berjalan dengan lancar dan semua pihak itu mau bekerja sama dengan baik. Sekian, ada pertanyaan sampai sini? Uh-uh. 2.22. Sebentar. Ini kan terkait dengan tujuan yang ditanggulangi oleh internal public relation. Dan ada pula tujuan perusahaan yang akan lebih berhasil jika dibantu dengan konsultasi dari luar. Nah, ini terkait, jadi gini, jadi kan maksud dan tujuan perencanaan. Jadi, uh, tim perencanaan itu sendiri kan sebenarnya PR ya. Nah, PR ini pun terbagi menjadi dua kan, internal dan eksternal. Makanya di sini disebutkan bahwa ada tujuan yang bisa ditanggulangi oleh internal public relation, tapi ada pula yang menggunakan misalnya bantuan konsultasi dari luar. Jadi misalnya yang makanya dulu kita pernah bahas ada PR yang fungsinya sebagai konsultan, tapi bukan PR yang di dalam perusahaan, ya kan? Nah, tapi ketika ketika misalnya menggunakan konsultan dari luar itu juga terkait dengan dana. Nah, ketika dananya cukup, maka semua tujuan yang di atas ini kan bisa terlaksana. Nah, ketika misalnya dananya tidak cukup, spacing them out throughout the year atau melibatkan tenaga kecakap dari perusahaan. Jadi, spacing them itu um, kurang lebih misalnya perencanaan ini dilakukan secara kontinu selama sepanjang tahun gitu loh Mbak. Jadi ketika misalnya karena kan sebenarnya akan lebih mudah kalau suatu perusahaan itu bisa menyewa konsultan dari luar. Jadi kan kalau sewa konsultan dari luar kan ibaratnya kita nggak perlu repot. Tapi ketika dananya nggak cukup, akhirnya kan perusahaan harus melakukan perencanaan itu sendiri kan. Nah, di sini spacing them out throughout the year tuh lebih sifatnya yang tadi perencanaan yang secara kontinu. Iya, dilakukan dalam waktu sepanjang tahun, dan di sini kan dia bilang juga melibatkan tenaga-tenaga cakap dari perusahaan dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan. Jadi internal PR-nya itu akan menggunakan metode yang tadi, continue tadi, dilakukan selama misalnya dalam kurun waktu 1 tahun, throughout the year tuh maksudnya bukan 1 tahun tapi selama selama suatu masa yang biasanya kurang lebih setahun. Dan juga ini biasanya dia akan menggunakan tenaga-tenaga cakap. Jadi maksudnya tenaga cakap itu misalnya ternyata dari perusahaan itu kita nggak perlu kok sewa perusahaan, misalnya gini Lion Air, dia nggak perlu model untuk bisa jadi bintang iklannya, ya kan, karena akhirnya dia bisa menggunakan pramugarinya sendiri gitu. Jadi ini lebih penekanan pada perencanaan yang dilakukan oleh internal public relation. Paham? Ada lagi?